Tersedia Hoki Caraka dan Dendi Sulistiawan, tetapi Coach Shin Tae-yong pilih Elkan Bagot jadi striker timnas. Ini alasannya. Gol Sandy Walsh jadi jawaban, ada kesetiaan dan kesabaran setebal baja demi timnas Indonesia. Skenario timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023, jawabannya terungkap malam ini. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Tersedia Hoki Caraka dan Dendi Sulistiawan, tetapi Coach Shin Tae-yong pilih Elkan Bagot jadi striker timnas. Ini alasannya. Elkan Bagot diturunkan di luar posisi naturalnya yang merupakan bek tengah saat timnas Indonesia menghadapi Jepang pada laga pamungkas grup D Piala Asia 2023 di Stadion Altumama Doha pada Rabu 24 Januari 2024. Elkan Bagot masuk di menit ke-73 menggantikan Egy Maulana Fikri yang cedera. Menariknya, Elkan Bagot justru diplot sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Sejatinya, di bangku cadangan timnas Indonesia kontra Jepang, ada dua nama yang berstatus sebagai penyerang murni. Mereka adalah Hoki Caraka dan Dendi Sulistiawan. Sementara untuk nama Dimas Drajat dan Ramadan Sananta sudah dua pertandingan terakhir di Piala Asia 2023, tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Padahal keduanya bisa menjadi alternatif di lini depan timnas Indonesia. Berkaca dari postur yang dimiliki Elkan Bagot, Shin Tae-yong bisa jadi melihat peluang timnas Indonesia mengubah keadaan melalui bola mati. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan alasan kenapa menjadikan Elkan Bagot sebagai striker pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023 Qatar. Diakui Coach Shin Tae-yong, postur menjulang dari Elkan Bagot diharapkan bisa meruntuhkan pertahanan Jepang. Lantaran, skema open play yang dilancarkan timnas Indonesia sulit berkembang. Terbukti, eksperimen Shin Tae-yong terhadap Elkan Bagot berakhir jitu pada menit ke-91. Elkan Bagot sukses mengganggu pemain Jepang yang berupaya mengantisipasi lemparan jauh Pratama Arhan. Alhasil, bola yang gagal dihalau secara maksimal tersebut mengarah ke kaki Sandy Walsh. Bebas dari pengawasan, Sandy Walsh mampu menaklukkan kiper Jepang, Zion Suzuki, dan memperkecil kekalahan 1-3 timnas Indonesia. Saya melihat salah satu titik lemah Jepang adalah soal tinggi, ucap Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers pertandingan. Dan soal bola-bola atas, itulah alasan kenapa saya memasukkan Elkan Bagot di posisi striker, ucap Coach Shin Tae-yong. Padahal keduanya dapat menjadi alternatif di lini depan timnas Indonesia. Kini skuad Garuda belum dapat bernafas lega untuk memastikan diri melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Di klasemen peringkat ketiga terbaik, timnas Indonesia menempati urutan keempat atau slot paling terakhir dengan koleksi 3 poin. Posisi dari timnas Indonesia terancam oleh timnas Oman. Oman sendiri mengoleksi 1 poin dan masih menyisakan pertandingan lagi di grup F melawan Kirgistan pada Kamis 25 Januari 2024. Agar bisa mengunci tiket ke-16 besar, timnas Indonesia membutuhkan hasil laga Kirgistan versus Oman berakhir imbang. Dengan begitu, Oman hanya akan mengoleksi 2 poin. Timnas masih punya kemungkinan untuk melaju ke babak 16 besar, kata Coach Shin Tae-yong. Dia menambahkan, anak asuhnya akan diberi waktu istirahat pada Kamis 25 Januari 2024. Artinya semua pemain harus tetap berlatih, tapi besok kami istirahat, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kami akan nonton hasil pertandingan di grup lain, dan kita akan tahu apakah akan lolos ke babak 16 besar atau tidak. Selepas laga biasanya kami melakukan sesi recovery, ya besok kami akan istirahat, ujar Coach Shin Tae-yong. Gol Sandy Walsh jadi jawaban, ada kesetiaan dan kesabaran setebal baja demi timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, sukses mencetak gol ke gawang Jepang pada laga pamungkas babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Memanfaatkan umpan lemparan Pratama Arhan, Sandy mencari posisi paling nyaman di tiang jauh. Sempat berusaha mundur untuk mengecoh langkah bek Jepang, sentuhan apik Sandy menghantarkan laju bola ke dalam gawang Zion Suzuki. Menariknya, gol ini jadi jawaban setelah kiper tim Samurai Biru tersebut sempat meremehkan lemparan akurat Arhan. Laga tersebut berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Jepang. Sandy Walsh akhirnya bisa mencetak gol debut untuk skuad Garuda. Sandy Walsh sendiri awalnya bukan jadi pilihan utama dari pelatih Shin Tae-yong. Bahkan, posisinya tersisih karena Coach Shin Tae-yong lebih memilih Asnawi dan memainkan Sandy untuk menggantikan Rizky Ridho saat melawan Irak.
Kesempatan menjadi starting 11 akhirnya datang saat laga melawan Vietnam. Skuad Garuda mengandalkan 3 bek, yakni Justin Hubner, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Hasilnya pujian mengalir deras dan kiper Hernando Ari bisa bekerja dengan lebih aman karena 3 bek tangguh sudah ada di depannya. Coach Shin Tae-yong kemudian mengambil keputusan untuk memasang pemain KV Mechelen itu sebagai starter saat melawan Jepang. Secara ranking FIFA, tentu posisi kedua tim sudah cukup jauh dan kekalahan Indonesia sudah banyak diprediksi. Namun, mereka memberikan perlawanan sengit dan tidak jadi bulan-bulanan tim lawan. Bagi Sandy Walsh, tentu bukan hal yang mudah berbicara tentang timnas Indonesia. Dia butuh waktu hingga 6 tahun hingga semua proses naturalisasi beres. Debutnya beberapa kali terganggu karena cedera dan tidak dilepas oleh klub. Meski sudah pernah membela tim junior Belanda, dia tetap ngotot ingin bermain untuk skuad Garuda. Caps perdananya bersama skuad Garuda baru tercipta pada bulan September tahun lalu saat melawan Turkmenistan di laga FIFA Matchday. Bahkan, sejak saat itu posisinya terus berubah, dari menjadi gelandang bertahan, bek kanan, hingga bek tengah oleh Coach Shin Tae-yong. Sandy Walsh sendiri memiliki alasan kuat untuk bisa bermain untuk Indonesia. Salah satunya adalah pesan dari sang kakek sebelum mengambil keputusan ini. Saat itu, dia ingin melihat cucunya tersebut suatu saat bisa bermain untuk timnas Indonesia. Darah Indonesianya mengalir dari ibunya yakni Brigita Portier yang memiliki darah Jawa. Sementara kakek Sandy Walsh lahir di Surabaya dan neneknya lahir di Purworejo. Saya diskusi banyak dengan kakek saya. Dia orang Indonesia. Dia tinggal di Belgia dan bilang kalau kamu bisa bermain untuk timnas Belanda, salah satu tim terbaik. Tapi juga harus diingat, kamu juga bisa bermain untuk timnas Indonesia. Negara yang sangat mencintai sepak bola, sangat indah, kata Sandy Walsh dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Skenario timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023, jawabannya terungkap malam ini. Timnas Indonesia kini masih memiliki peluang untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia baru saja merampungkan perjuangannya di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Sebagai informasi, tim asuhan Shin Tae-yong tergabung di grup D lawan yang dihadapi yakni Irak, Vietnam dan Jepang. Jepang merupakan lawan terakhir timnas Indonesia di grup D. Duel tersebut tersaji di Stadion Al-Tumama Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan raksasa Asia menyerah dengan skor 1-3. Kekalahan ini sekaligus membuat timnas Indonesia mengunci peringkat ketiga grup D di klasemen. Skuad Garuda tercatat mengumpulkan 3 poin dari 3 laga. Satu-satunya harapan timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 adalah jalur peringkat ketiga terbaik. Timnas Indonesia kini menempati posisi keempat di klasemen peringkat ketiga terbaik. Sekedar informasi, hanya ada 4 tim peringkat ketiga terbaik yang memperoleh tiket melaju ke babak selanjutnya. Cina dipastikan tak akan bisa melewati timnas Indonesia karena hanya memiliki 2 poin. Ancaman timnas Indonesia kini hanya Oman. Oman menjalani laga terakhirnya pada babak penyisihan grup melawan Kirgistan pada Kamis 25 Januari 2024. Sejauh ini Oman memiliki 1 poin. Oleh sebab itu, timnas Indonesia berharap Oman gagal meraih kemenangan saat bertemu Kirgistan. Kekalahan atau hasil seri tak akan mampu membuat Oman melewati timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong sendiri masih optimistis dengan nasib timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan mengingatkan kepada anak asuhnya untuk tetap berlatih. Tentu saja semua bisa terjadi dan saya belum bisa bicara apa-apa dulu mengenai apa yang terjadi nanti, jadi belum tahu. Timnas Indonesia masih punya kemungkinan untuk melaju ke babak 16 besar. Artinya kalian semua harus tetap berlatih, kata Coach Shin Tae-yong.